kepalanya Spider-Man. Yeay, Spider-Man-nya kepalanya bulat. Kembar 3. Ini kebetulan apa direncanakan sih? Di mana namanya Spider-Man, kepalanya memang bulat. Oh iya ya, kan Batman ada kupingnya. Iya. berarti ini nggak bisa denger ya? Iya benar juga, iya benar. Spider-Man. Nah inilah boneka yang dibuat dari limbah kayu. Nah, ini dari limbah kayu, dicat sendiri, digambar, akhirnya jadi boneka Spider-Man. Nah ini dijual. Dijual. Nah, kita mau lihat cara ngelukisnya gimana, oke? Langsung aja, ini adalah Indra dan Adinda. Halo, Mbak Dinda. Halo. Baik. Ini memang nggak ada yang ada rambutnya gitu ya. Oh, ada yang pakai topi. Ya, topinya copot Topi juga. bikinan. Oke, topi bikinan. Oke, kita mau coba praktek melukis boneka kayu. Oke, Bisa melukis wajah saya? bisa. Udah disiapin. Ini. Ya udah jadi. Tinggal diwarnain. Tinggal diwarnain. Ini waktu masih ada sedikit rambutnya dulu. Maksud Anda sedikit juga? Di sini nih. Oh iya, belum rontok semua gitu? Belum rontok Iya, iya. Coba, ini boneka saya nih, muka wajahnya wajah saya katanya. Berarti ya ini dibikin itunya dulu ya, di apa? Sketch. Sketsa. Sketsa, Nah, oke. ini Mbak Cika kalau mau nyobain juga. Iya, mau. Mbak Cika. Ini muka siapa? Muka siapa aja. Muka siapa aja nggak penting. Oh, mau ah. Ya deh. Yang penting muka. Oke, Nah, ini nih. Catnya tuh pakai cat apa sih? ini catnya cat akrilik. Jadi bahannya air sehingga ramah ke anak, aman buat anak-anak. Oke. Oke, kita langsung buat. Jadi ini ada kayunya kayu limbah ya. Kayu limbah. Oke, ke awalnya gimana? Sambil dibuat ya, awalnya. Mas Dedi Saya yang yang buat. Iya dong. Oh, saya yang buat. Oke, jadi gimana caranya? Jadi awalnya Anda buat boneka kayu nih, idenya dari siapa? Gini, colok. Enggak, langsung dari sini ke sana. Sini ke sana, oke. Bisa ya? Awal idenya itu waktu pernah dapet permintaan untuk bikin merchandise buat tamu dari Jepang. Oke. Nah, waktu itu masih kuliah tahun 2008 gitu lah. Nah, terus kita pikir apa ya, kita kasih apa? Akhirnya adaptasi boneka Jepang. Ini kan boneka Jepang sebenarnya, kokeshi. Kokeshi itu boneka Jepang. Kemudian apa khasnya dari ITB, apa khasnya dari Bandung? Ya dibalut dengan budaya Sunda. Waktu itu kita bikinnya cepot. Bikinnya cepot, tapi bulat juga gini. Bulat. Oke. Nah, kemudian Cepot, suka nyuri duit dong. itu Copet. Terus? Kemudian udah berlalu lama sekali, 2014 akhir nih saya ada perlu ke tukang kayu waktu itu untuk ngantar teman ke tukang kayu, terjebak hujan di tukang kayu. Kemudian saya tanya tuh, banyak bunga-bunga kecil-kecil nih, segini-segini kecil-kecil itu. Oh, yang nggak dipakai. Yang nggak dipakai. Betul. Terus saya tanya, ini diapain Pak? Nanti ada yang ngambil. Terus jadi apa? Ntar jadi kayu bakar buat bakar tahu gitu. Saya kan desain produk ya, jadi kayak mikir, loh kayu sebagus ini kenapa harus dibakar? Sayang, saya harus cari solusinya gitu. Jadi timbullah ide untuk membuat boneka dari kayu. Mas, ini kalau yang untuk lancip-lancip pakainya mana? Yang lancip-lancip sebenarnya pakai yang itu sih saya. Pakai yang ini? Lancip, kamu sambil tanya sih. Sudah berapa lama membuat proses pembuatan boneka kayu ini, Mas? Idenya itu di 2014 akhir. Tapi ya itu kalau kita sih launchingnya di Januari 2015. Kenapa launchingnya baru Januari? Karena dapat idenya baru deket-deket itu. Yang paling ini paling susah bikin karakter apa? Itu tuh. Di ujung tuh cepot tuh. Oh, mana? Cepot. Nah itu dari proses dari awal sampai pewarnaan terakhir. Oh, mana? Dari Ini ya? kiri ke kanan. Ini. Tapi ini bukan cepot yang dulu pertama kali dibikin tahun 2008, enggak, ini udah dimodif juga. Kenapa ini susahnya kenapa? Karena kayak kotak-kotak, terus warnanya kan banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5. Apa botak-botak? Kotak-kotak. Ya. Terus sekarang
sedang mengembangkan boneka kayu yang temanya Indonesia ya? Ya, Siapa contohnya ini? itu. Terus apa lagi? Yang tema Indonesia tuh apa? Terus? Ini nih, yang Coba dikasih lihat ke penonton. yang tradisi Indonesia ini kita bikin untuk apa? Nikahan adat Jambi ya, Jambi kalau nggak Palembang gitu. Nah Mas, ini dijual harganya berapa Mas? Nah, dijual ini tergantung tingkat kerumitan. Range-nya paling dari 75 sampai 300 lah. Untuk Yang kemasan. 300 yang kayak apa? Satu boneka. Untuk satu boneka Ya, yang 300. seperti apa kok bisa 300 ribu? 300 batiknya, kalau ini kan mending batiknya cuma di depan doang. Heeh. Ada yang 300 batiknya tuh full depan belakang, wah sampai kepala-kepala Kebaya dibatikin. dipayet, jilbabnya pakai. Mas ini udah merambah ke luar negeri katanya. Alhamdulillah sudah. Jadi Udah kemana Mas? yang sudah pernah tuh ke Australia, Saya rubah dikit boleh ya? Prancis, Jerman gitu udah pernah. Oh gitu. Menguntungkan ke? Menguntungkan alhamdulillah. Wih. Itu kumis ya? Apa? Itu kumis ya? Enggak, gue lagi bete ini. Mulut itu ya? Mulut. Anda mau beli? Dia jual, dia punya, dia ngajarin kita. Enggak, mau saya nanya Anda mau beli. Mukanya nggak enak banget. Enggak. Nah kalau kayak gini hasilnya bisa kejual nggak? Ada yang mau nggak? Ada sih kayak anak-anak yang butuh sesuatu buat dilempar gitu loh. Tapi asli ini susah banget. Kira-kira, Mas sekali beres Siapa yang naruh ini di sini? Dia jalan sendiri. Silakan Mas. Silakan Duduk, Mas. Saya punya boneka saya sendiri. Wih. Ini kan kita lama ya bikinnya. Emang biasanya kalau satu ini lama? Ya lama pasti. Iya, berapa lama? Lama bisa ya sekitar 3 jaman lah kalau detail ya kita buatnya. Benar. Bisa Emang iya? 3 jaman. Betul. Betul. Iya betul. Ya, saya pernah pegawainya kok. Omset jualannya gimana Mas? Omset gini? jualannya ya sejauh ini berapa ya? 8 sampai 10 juta lah. 8 sampai 10 juta? Wow. Itu 8 sampai 10 juta itu per bulan ya? Per bulan. Per bulan. Biasanya yang mesen siapa sih? Macam-macam. Biasanya untuk kado wisuda, kado nikahan. Tapi ini kan handcraft berarti. Betul. Yang Oh. ngerjain masih kita berdua. aja. Bonekanya nggak handcraft, tapi lukisnya handcraft berarti Iya kan? betul, handmade. Nah kalau misalnya orang mau pesan 200 gitu gimana? Selama ini bisa. Bisa. Misalnya buat souvenir gitu. Kita belum pernah terima tapi bisa. Belum pernah karena ribet banget pasti ya. Kerjanya ribet banget ya. Oke, paling banyak orang pesen apa? Kado wisuda biasanya. Oke, boleh saya tahu dulu sebelum mengerjakan ini Anda berdua kerjanya apa ya? Kalau saya pernah bekerja dan sekarang akhirnya jadi ibu rumah tangga. Jadi saya kerja di rumah untuk Kerja. ngerjain boneka kayu ini. Oke, terus sebelumnya Ibu rumah tangga. ibu rumah tangga. Kalau Mas? Kalau saya tuh dosen di Universitas di Bandung. Seni rupa? Ya, desain. Oh desain. Oke, saya tanyanya gini, dari mengajar sama jual boneka lebih besar mana dapatnya? Jual boneka. Jual boneka, wah. Tapi menarik gitu kan? Kuliahnya dulu desain, ini sekarang ngajar Desain. ngajar desain ya. Kalau udah kuliah harus ada hasilnya kan? Hasilnya ya ini buat ini dan hasilnya lebih besar daripada ngajarnya ya. Tuh. Saya punya oleh-oleh nih buat Mas Dedi. Gini, Anda nih menghina saya. Enggak benar. Ini buat Mbak Cika aja deh kalau Mas Dedi nggak mau. Ini Mas Buka Dean. Mbak, buka Mbak. Anda nih menghina saya. Nah, Anda nih ini penghinaan ini Pak. Mas ini kira-kira isinya apa? boneka, beneran. Gak kulkas kan? Enggak. Tuh. Ini bagus. Ih, Itu Hitman, bagus juga. Hitman, masa sih? Ah, lucu! It's Tommy! Wow! Wih. Oh my God, cute banget. Sayang gini, sayang dengar. Ya?
supaya kita tuh saling mengingat satu sama lain. Ya. Kalau kamu di rumah, diam. Merusak mood saya Anda tuh semua. Anda kayak orang tua saya aja. Orang lagi ngerayu kok. Saya, pasti. Saya dengar. Ya. Supaya kita saling ingat kalau kamu di rumah, aku di rumah gitu Iya. ya. Jangan aku punya boneka aku, kamu punya boneka kamu dong. Oh iya. Bener nggak? Iya. Kamu harus punya boneka aku punya boneka kamu. Iya. Nih Mas. Nih, makasih. Oke. Baik. Kita akan lanjut lagi setelah satu ini dengan kabar kabur ya. Ini karya saya loh, karya saya. Karya saya, ya. Hargai karya saya. Oke? Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. तुझे है दीवाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम Amin.